Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Nah, kalau kita perhatikan di jalan raya, ya kita perhatikan mobil-mobil yang berlalu lalang di jalan raya, kita itu bisa melihat bahwa ada sebuah jenis kendaraan yang mulai marak digunakan di jalan raya, yaitu kendaraan listrik. Ya, kan sudah banyak ya kendaraan listrik berlalu lalang di jalanan. Misalnya ada Tesla atau mobil Wuling yang kecil itu atau segala jenis kendaraan yang plat nomornya itu ada list birunya ya itu. Dan juga motor listrik juga sudah ada ya. Dan juga kalau kita tinggal di Jakarta kita pasti tahu sekarang sudah ada bus listrik yang digunakan yang sudah berkeliaran di jalan raya ya. Jadi kendaraan-kendaraan listrik ini sudah mulai marak digunakan ya. Karena kan katanya kendaraan-kendaraan listrik ini itu adalah kendaraan masa depan, karena kan sekarang kan sudah sangat marak ya isu-isu soal lingkungan, kita harus lebih ramah lingkungan, dan kendaraan-kendaraan listrik ini katanya lebih ramah lingkungan karena emisinya itu tidak mengeluarkan emisi, jadi lebih cocok digunakan karena ya rendah emisi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kendaraan-kendaraan listrik ini itu memang benar-benar ramah lingkungan? Karena memang kendaraan-kendaraan listrik ini itu tidak mengeluarkan emisi dibandingkan dengan kendaraan BBM yang emisinya itu pasti sangat tinggi ya. Tapi proses pembuatan kendaraan-kendaraan listrik ini ya, kita harus mikir kan kendaraan listrik kan perlu menggunakan baterai ya. Dan baterai ini kan proses pembuatannya itu memerlukan mineral-mineral khusus yang harus ditambang, dan proses penambangan untuk mendapatkan mineral-mineral itu kan itu juga cenderung sangat merusak lingkungan ya. Lihat saja di berita-berita itu banyak kerusakan lingkungan akibat proses penambangan ya. Nah, artinya apakah kendaraan-kendaraan listrik ini itu memang benar-benar ramah lingkungan? Itu yang harus kita pertanyakan. Jadi tonton terus video ini sampai habis, kita akan mengupas tuntas semuanya. Mari kita mulai. Berbicara tentang kendaraan listrik ini ya, pasti tidak bisa dipisahkan dengan isu lingkungan ya. Kan kita sudah tahu kalau perubahan iklim itu sudah sangat terasa ya. Setiap tahun itu pasti ada berita bahwa tahun ini adalah tahun terpanas dalam catatan ya. Jadi isu ini sudah sangat marak ya. Dan juga efeknya sudah bisa kita rasakan ya. Nah, berangkat dari isu-isu ini, perusahaan kendaraan bermotor itu berlomba-lomba untuk memproduksi atau berinovasi agar mengeluarkan produk yang lebih ramah lingkungan, yang lebih efisien dalam penggunaan energinya. Ya, sebenarnya sejarah kendaraan ramah lingkungan yaitu sebenarnya cukup lama, sudah 20 tahun atau 30 tahun atau bahkan lebih lama dari itu ya. Pada tahun 1997 itu mulai dipasarkan sebuah mobil hybrid ya yang namanya Toyota Prius. Jadi itu mobil hybrid menggunakan energi listrik dan energi BBM, jadi digabung agar bisa lebih efisien dalam penggunaan energinya itu. Ya, itu tahun 97, dan tahun 2000-an teknologi kendaraan listrik itu sudah semakin berkembang ya. Banyak mobil listrik yang baru ya yang mulai bermunculan di tahun 2000-an ya. Dan jika kita lompat sampai ke tahun ini 2024, ya, kita pasti lihat banyak sekali mobil-mobil listrik yang sudah dipasarkan dan digunakan di jalan raya. Ya, mobil-mobil listrik ini itu bisa laku karena itu tadi, karena isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ya. Dan isu itu kan marak digunakan sebagai bahan marketing ya untuk sales mobil listrik ya, perusahaan-perusahaan mobil listrik itu untuk agar jualan mobil listriknya itu laris ya. Jadi argumennya pasti semacam gini, oh kendaraan BBM kan itu emisinya sangat tinggi, mengeluarkan karbon dioksida yang sangat tinggi dan polutan lainnya, dan ini sangat merusak lingkungan dan berakibat kepada perubahan iklim. Jadi gunakanlah mobil listrik ya, karena mobil listrik itu tidak mengeluarkan emisi, tidak ada karbon dioksida, jadi lebih ramah lingkungan. Jadi argumennya kurang lebih seperti itu. Jadi orang menerima argumen itu dan ya lakulah mobil listrik ya, maraklah digunakan mobil listrik. Dan bukan hanya mobil listrik, bus listrik pun juga mulai digunakan ya.
Apalagi kalau tinggal di Jakarta itu pasti lihat ada itu ya. Nah, dan harapannya pasti ke depannya untuk itu adalah mobil-mobil kendaraan listrik ini itu mulai mendominasi jalan raya menggantikan mobil-mobil konvensional yang masih menggunakan BBM gitu. Jadi sekarang coba kita lihat sisi positif dan negatif dari penggunaan mobil atau kendaraan listrik ini ya. Jadi di video saya sebelumnya tentang mengapa orang Indonesia itu sangat malas berjalan kaki, saya ada berbicara sedikit tentang bagaimana penggunaan mobil yang berlebihan itu bisa berdampak negatif karena banyak polusi dan juga banyak kebisingan yang membuat orang itu sangat malas berjalan kaki karena sangat tidak nyaman ya. Nah, penggunaan kendaraan listrik ini itu bisa mengatasi beberapa masalah yang saya sebutkan tadi itu ya. Karena mobil listrik itu kan bisa mengurangi kebisingan dan juga bisa mengurangi emisi di dalam kota ya. Jadi tidak berisik dan tidak polusi di dalam kota ya. Dan itu adalah sebuah hal yang positif ya. Jadi membuat kota itu lebih nyaman untuk ditinggali. Jadi itu sudah positif itu. Dan juga perkembangan kendaraan listrik ini kan itu didasari oleh semangat efisiensi penggunaan energi ya. Jadi adopsi kendaraan listrik ini itu bisa mendorong inovasi agar kita itu bisa lebih efisien dalam menggunakan energi. Jadi bisa mendorong inovasi teknologi itu dan ini kan sangat bagus ya. Jadi perkembangan teknologinya itu mengarah kepada sesuatu yang lebih positif ya. Jadi ini sudah sebenarnya ada positifnya juga ini kendaraan listrik ini. Dan sekarang negatifnya dari penggunaan kendaraan listrik ya. Yang mungkin paling kita bisa rasakan adalah kendaraan listrik itu lebih mahal daripada kendaraan konvensional. Ya kan kendaraan listrik itu lebih canggih ya dibandingkan kendaraan konvensional. Jadi pastinya lebih mahal. Ya, dan juga kita perlu tahu bahwa kendaraan listrik itu ya kan membutuhkan baterai ya, dan kita tahu baterai itu kan semakin lama dipakai itu semakin bisa soak ya. Lihat saja handphone yang sudah tua atau laptop yang sudah tua itu kan baterainya itu udah soak dan harus diganti ya. Dan kita juga harus tahu proses pembuatan baterai itu kan membutuhkan bahan baku seperti nikel atau lithium atau sebagainya macam itu. Dan bahan bakunya kan itu harus digali dari dalam tanah ya. Jadi harus ditambang. Dan proses penambangan ini itu kan kita bisa lihat itu sangat merusak lingkungan ya. Lihat saja di berita-berita itu tentang pencemaran kerusakan lingkungan akibat penambangan ya, itu sangat marak. Ya. Dan karena kendaraan listrik ini mau diproduksi massal ya, dan kendaraan listrik kan itu perlu baterai yang besar, jadi membutuhkan bahan baku baterai yang jumlah yang sangat banyak ya. Jadi penambangannya itu jadi sangat luas, jadi kerusakan lingkungannya dan pencemaran lingkungannya itu jadi sangat luas ya. Jadi itu sangat negatif lah ya. Dan juga bukan hanya kerusakan lingkungan ya. Kalau tempat penambangannya itu dekat dengan permukiman, itu pasti itu bisa ada efek kepada penduduk sekitarnya dan juga bahkan bisa terkena gusur ya. Jadi menggusur pemukiman-pemukiman dan itu jadi penduduknya tidak ada tempat untuk tinggal dan hidup, jadi ya itu hal yang negatif juga. Dan pastinya proses penambangan ini kan membutuhkan keahlian khusus dan modal yang tidak sedikit. Jadi pastinya ini hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja. Ya, jadi kita berada di situasi di mana lingkungan dirusak dan dicemar dan juga penduduk dan pemukiman digusur untuk kebutuhan bisnis dan keuntungan segelintir pihak saja ya. Kecuali bila keuntungannya itu dibagi rata ya. Yang saya sebenarnya cukup skeptis ya ini bisa terjadi ya. Jadi lingkungan dirusak dan penduduk dan pemukiman digusur untuk keuntungan segelintir pihak saja. Dan coba kita kembali ke argumen tentang rendah emisi ya. Kalau mobil listrik itu rendah emisi ya. Nah, mobil listrik kan itu membutuhkan energi listrik ya. Ketika kita mencas kan perlu energi listrik. Nah, dari mana sumber
energi listrik ini ya, kalau kita menyalakan AC atau menggunakan komputer menyalakan lampu itu, kita harus tanya dong, dari mana sumber energi listrik ini? Ya, di Indonesia, mayoritas energi listrik itu dihasilkan dari pembakaran batu bara ya, karena pusatnya itu dari PLTU yang menggunakan batu bara. Jadi batu bara itu dibakar untuk menghasilkan panas, uap, dan menggunakan turbin. Jadi berasal dari pembakaran batu bara yang emisinya itu sangat tinggi ya. Jadi mobil listrik itu membutuhkan energi listrik yang berasal dari pembakaran batu bara yang emisinya sangat tinggi. Artinya mobil listrik ini tidak rendah emisi banget ya, karena sumber energinya itu berasal dari pembakaran yang sangat tinggi emisi. Jadi, jika kita menggunakan kendaraan BBM, itu jadinya emisinya sangat tinggi. Ya, dan jika kita menggunakan kendaraan listrik, itu jadinya kerusakan lingkungan sangat luas akibat penambangan. Dan juga emisinya sangat tinggi karena pembakaran batu bara. Jadi begitulah. Penggunaan kendaraan listrik ini kan sebenarnya didasari oleh sesuatu yang positif ya. Kita kan mau mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan juga pengurangan emisi agar tidak tambah rusak lingkungan kita, dan kan juga perubahan iklim kan sudah semakin terasa ini ya. Jadi ini sebenarnya didasari oleh sesuatu yang positif. Tapi menurut saya pemikiran untuk ini itu seharusnya itu lebih menyeluruh ya, dan ini kan kita bicara soal transportasi. Jadi kita itu perlu untuk menghitung berapa banyak penggunaan energi yang digunakan untuk transportasi ini. Jadi hitungannya itu bisa aja berapa banyak jumlah energi yang digunakan per orang ya, per unit jarak. Jadi kita bisa hitungnya seperti itu. Nah, jika kita menggunakan unit yang tadi itu ya, kita bisa lihat kalau penggunaan energi ya itu lebih besar itu jika kita menggunakan mobil, baik mobil listrik ataupun mobil konvensional ya, dibandingkan kalau kita menggunakan transportasi umum ya. Karena kalau kita pakai mobil kan itu hanya bisa menampung maksimal 5 atau 7 orang ya dalam satu mobil, atau kebanyakan kalau orang pakai mobil itu paling hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang. Kalau transportasi umum kan itu bisa memuat banyak orang dalam satu kendaraan. Jadi itu saja penggunaan transportasi umum itu bisa lebih efisien penggunaan energinya. Jadi kalau kita ingin mendorong efisiensi penggunaan energi, seharusnya kita itu ada membangun sistem transportasi massal yang efisien dan terencana dengan baik ya. Jadi kita perlu banyak menggunakan kereta atau bus yang bisa menampung banyak penumpang agar penggunaan energinya itu bisa lebih efisien. Dan penggunaan kendaraan pribadi, mobil atau semacam itu kita perlu dikurangi karena penggunaan mobil itu lebih tidak efisien dibandingkan jika menggunakan kendaraan transportasi massal. Dan jika penggunaan mobilnya itu dikurangi, kita jadi tidak perlu membangun banyak mobil listrik, dan kita juga tidak perlu melakukan penambangan yang besar-besaran itu yang sangat merusak dan mencemari lingkungan. Dan juga sumber listrik yang kita pakai itu juga kita harus perhatikan ya. Kan seperti kita ketahui mayoritas sumber listrik yang kita pakai itu berasal dari pembakaran batu bara yang sangat polusi dan emisinya sangat tinggi, sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jadi ini itu harus diperhatikan. Seharusnya kita itu jangan menggunakan batu bara, jangan menggunakan sumber yang seperti itu karena kan sangat berpolusi ya. Seharusnya kita ada pembaharuan dari situ ya. Seharusnya kita ada berinvestasi dan berinovasi agar kita bisa membangun pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi bagian pembangkit listriknya ini itu sangat perlu diperhatikan ini ya, karena sebenarnya itulah sumber polusi yang paling besar menurut saya itu.
Sebelum saya tutup video ini, mungkin saya perlu memberikan sedikit disclaimer ya, karena di video ini mungkin saya terkesan sangat anti yang namanya mobil listrik. Sebenarnya saya bukan anti mobil listrik ya, malahan menurut saya perkembangan mobil listrik ini itu tetap harus berkembang ya, karena mobil listrik ini kan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien ya, jadi harus terus berkembang menurut saya. Hanya saja menurut saya penggunaan mobil listrik ini itu jangan terlalu banyak, jangan digunakan secara massal karena akan menjadi tidak efisien ya. Menurut saya bisa akan lebih baik, lebih efisien jika kita membangun sistem transportasi massal ya. Kan itu lebih efisien ya. Dan penggunaan mobil itu ya menurut saya hanya digunakan untuk yang benar-benar perlu saja. Misalnya untuk orang tua, atau penyandang disabilitas, atau mungkin ambulans, atau mobil polisi, atau dan lain-lain yang hanya yang perlu saja ya, tidak perlu digunakan secara massal. Jadi menurut saya lebih baik seperti itu. Jadi sampai di sini dulu videonya, semoga ada belajar beberapa hal di video ini. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.